Wasit Ahmed Alkaf resmi menerima hukuman karena telah merampok kemenangan timnas Indonesia dari Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang dimana pertandingannya berlangsung pada hari Kamis tanggal 10 Oktober kemarin. Hukuman untuk pengadil lapangan asal Oman tersebut berupa tidak mendapatkan izin untuk memimpin laga antara Al Ain dari Uni Emirat Arab versus Al Hilal dari Arab Saudi di lanjutan matchday ketiga AFC Champions League Elite 2024-2025 yang akan dimainkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober. Media Oman, Info Sports, melalui akun X-nya @info_sport2 menulis bahwa dikutip dari salah satu sumber pribadinya, Ahmed Alkaf tidak diizinkan untuk memimpin pertandingan antara Al Ain dan Al Hilal di AFC Champions League Elite pada 21 Oktober 2024. Akan tetapi, hukuman tersebut disinyalir bukanlah akhir dari semua hukuman yang akan diterima oleh wasit Ahmed Alkaf. Karena dia diprediksi bakal menerima hukuman yang lebih berat lagi jika AFC bersikap objektif. Sekali lagi, jika AFC bersikap objektif. Artinya ada kemungkinan AFC tidak akan bersifat objektif mengingat ketua AFC sendiri itu berasal dari Bahrain. Terlepas dari apakah nanti AFC akan bersikap objektif atau tidak, PSSI itu sudah mengajukan protes kepada AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf yang memberikan tambahan waktu di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Sejak hari Jumat tanggal 11 Oktober, PSSI itu sudah melancarkan protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia. Namun dalam pemberitaan yang dirilis oleh New Straits Times, seperti yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya, Sekretaris Jenderal AFC yaitu Datuk Seri Winsor John mengaku belum menerima surat protes dari PSSI. Dia bahkan meminta PSSI untuk melancarkan protes secara detail jika ingin kasus itu dianggap serius. Atas apa yang disampaikan oleh Datuk Seri Winsor John, PSSI kemudian angkat bicara, di mana menurut Pak Arya Sinulinga, PSSI sudah mengajukan protes di hari pertandingan. Kemudian pada tanggal 11 Oktober, protes juga dilancarkan ke level yang lebih tinggi, yaitu FIFA. Sebelumnya, Ahmed Alkaf ini memang menjadi sorotan saat memimpin laga atau pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana wasit tersebut membuat beberapa keputusan kontroversial, di mana salah satunya dan itu yang paling utama adalah memberi masa injury time 6 menit. Tapi dalam praktiknya Ahmed Alkaf tidak kunjung meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan ketika laga sudah memasuki menit 90 plus 6. Padahal jika Ahmed Alkaf meniup peluit saat itu, timnas Indonesia akan menang 2-1 atas tuan rumah Bahrain. Akan tetapi yang terjadi, wasit tersebut justru memberikan tambahan ekstra 3 menit sehingga Mohamed Marhun dari Bahrain mampu atau berhasil mencetak gol pada menit ke-90 plus 9. Dan barulah setelah itu wasit meniup peluit panjang berakhirnya pertandingan. Kalau kita harus berbicara soal tambahan waktu, menurut IFAB Laws of the Game 2024-2025 pada aturan 7 tentang durasi pertandingan poin 3, wasit memang berhak untuk menambah tambahan waktu atau additional time, tetapi tidak boleh menguranginya. Dalam additional time 6 menit misalnya, wasit bisa menambahnya beberapa menit, namun dilarang menguranginya. Sangat penting dipahami di sini terutama bahwa additional time yang ditentukan wasit itu sudah menghitung semua peristiwa yang memakan waktu selama waktu normal. Dalam Law 7.3 tersebut dijelaskan ada 8 alasan yang menjadi dasar rasional subjektif wasit menentukan berapa lama additional time. 4 alasan pertama adalah karena pergantian pemain, kemudian penanganan pemain cedera, membuang-buang waktu atau wasting time, dan sanksi disiplin seperti kartu merah, kartu kuning, atau sekedar peringatan. Kemudian untuk 4 alasan berikutnya adalah
penghentian khusus yang diizinkan aturan pertandingan. Misalnya minum, itu pun tidak lebih dari 1 menit, kemudian cooling break selama 2-3 menit. Delay terkait cek tinjauan VAR, selebrasi gol, serta penyebab lain, termasuk penundaan yang signifikan untuk memulai ulang. Misalnya karena intervensi dari pihak luar. Dalam kasus Timnas Indonesia versus Bahrain kemarin teman-teman, ke-8 alasan itu seharusnya sudah masuk ke dalam 6 menit waktu tambahan yang diputuskan oleh wasit Ahmed Alkaf. Jika tidak ada peristiwa atau kejadian serupa selama additional time tersebut, maka wasit seharusnya patuh pada durasi waktu tambahan yang telah ditentukannya sendiri. Berdasarkan catatan timeline FIFA atas pertandingan Bahrain versus Indonesia tersebut teman-teman, hanya ada 1 peristiwa kartu kuning terhadap Marcelino Ferdinand di menit ke-90 plus 4 menit yang mengurangi waktu sangat sedikit. Tetapi sayang, di pertandingan tersebut wasit Ahmed Alkaf telah mengambil keputusan untuk menambah waktu extra time di luar 6 menit sebanyak 3 menit. Sehingga hal tersebut kemudian sangat menguntungkan timnas Bahrain. Dan bagi Bahrain tentu saja mereka sangat menikmati hal tersebut karena mereka bisa terhindar dari kekalahan atas timnas Indonesia. Saya kira apa yang dilakukan Bahrain adalah wujud ambisi tak terbendung untuk lolos ke Piala Dunia. Sehingga harus menggunakan segala cara meskipun cara-cara itu tidak menjunjung prinsip fair play. Perlu saya jelaskan ke teman-teman sekalian bahwa Bahrain memang sangat ambisius untuk bisa tampil pertama kali di Piala Dunia. Sejak mulai berjuang di kualifikasi Piala Dunia tahun 1978, Bahrain tidak pernah lolos. Dari 9 tim Asia Barat yang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini teman-teman, Bahrain bersama Oman, Palestina, dan Jordania itu belum pernah tampil di panggung sepak bola tertinggi Piala Dunia. Oleh karena itu, gara-gara desakan ambisinya sendiri, kemudian Bahrain pernah menjadi pesakitan FIFA ketika bertemu timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2014. Saat itu dalam laga penentuan lolos ke putaran keempat pada 29 Februari 2012, Bahrain menjamu Indonesia di Rifa. Bahrain yang saat itu diasuh ex-pelatih Inggris Peter Taylor butuh kemenangan besar untuk membalikkan defisit 9 gol guna mendapatkan peluang maju ke putaran keempat. Akhirnya benar juga gitu ya, Bahrain berhasil menang dengan skor luar biasa yaitu 10-0 sesuai skenarionya. Akan tetapi harapan mereka untuk lolos itu pupus oleh rival grupnya yaitu Qatar, yang di pertandingan lain berhasil menyamakan skor kontra Iran menjadi 2-2 menjelang laga berakhir. Hasil tersebut akhirnya membuat para pemain Bahrain harus menangis karena gagal melaju ke putaran keempat. Ya, karena Bahrain saat itu hanya bisa meraih 9 poin sedangkan Qatar 10 poin. Walaupun Bahrain gagal, FIFA tetap mencium bau kurang sedap yang perlu diselidiki. Terutama kenapa Bahrain bisa menang dengan skor 10-0 atas Indonesia sesuai skenario. Artinya saat itu FIFA menolak mengesampingkan adanya pelanggaran pada tahap awal penyelidikan. Jadi pertandingannya diselidiki. Dalam laporannya, BBC mengetahui bahwa timnas Indonesia memang terpaksa menurunkan tim yang tidak berpengalaman setelah sejumlah pemain senior mereka, pemain timnas kita, dilarang oleh PSSI karena berkompetisi di liga yang memisahkan diri. Itu kejadian untuk kualifikasi Piala Dunia tahun 2014. Di kualifikasi Piala Dunia untuk tahun 2026, kejadian serupa terjadi lagi di Kota Rifa, di mana Bahrain sangat diuntungkan dengan kepemimpinan wasit yang tidak adil, yang berat sebelah, yang terkesan tidak mau meniup peluit berakhirnya pertandingan sebelum Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Oleh karena itu, secara kelembagaan,
PSSI harus terus mengawal kejadian tersebut yang merugikan timnas Indonesia. Karena bisa saja pertandingan Bahrain versus timnas Indonesia kemarin itu memang betul-betul mengandung kecurangan yang disebabkan oleh ambisi besar Bahrain untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Walaupun demikian, kita tetap tidak bisa menggantungkan nasib pada hasil penyelidikan dan bagaimana nanti AFC akan menangani protes yang sudah dilayangkan oleh PSSI. Para pemain itu tetap harus fokus untuk bertanding melawan Cina dan setidaknya di pertandingan besok Indonesia harus bisa membawa pulang 3 poin sempurna untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi di tubuh timnas Indonesia saat ini kita sudah ketambahan kekuatan baru, yaitu Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.